Saya tadi ketika bertemu dengan Yai bin Ayub, dia menyampaikan saya rutin menjaga wirid Al-Fatihah. Semenjak beliau dengar dari YouTube salah satu ceramah kami mengenai surat Al-Fatihah dan dia menjaga wirid. Mudah-mudahan nanti Umi sekalian subscribe YouTube-nya. Ya antum juga sekalian, jangan nonton YouTube dan tidak subscribe, like dan share. Sekalian promosi Pak Kiai. Subhanallah, beliau menceritakan banyak kejadian ketika dia istiqomah menjaga wirid surah Al-Fatihah. Dan hanya saya jawab kepada Ummin Ayub, Arafti falzami. Ini ahli tasawuf ya'rifuna hadhihi al-kalimah. Orang sufi dia tahu kalimat itu apa maknanya. Arafta falzam. Kalau sudah tahu dan sudah bertemu hakikatnya, sudah bertemu keindahannya dan bertemu dan terbuka rahasianya, falzam, istiqomah. Dan itu wasiat Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya ketika Rasulullah SAW bertanya, "Kaifa asbahta ya Hudzaifah?" Qala, "Asbahtu mu'minan haqqan." Saya pagi hari merasa keimanan yang sebenar-benar iman. "Inna likulli qawlin haqiqah, fama haqiqatu qawlik?" kata Rasulullah SAW. Setiap perkataan itu ada hakikatnya. Apa hakikat dan dasarmu berkata ini? Sampai dia bisa merasakan keindahan surga, bisa menampakkan surganya di depan mata. Dan ketika dia ceritakan kepada Rasulullah SAW hakikat daripada iman yang dia rasakan, Rasulullah SAW menjawab, "Arafta falzam." Kalau sudah tahu, jaga, istiqomah. Al-Fatihah bukan hanya surah Al-Quran, dia surah yang paling agung di dalam Al-Quran, surah yang paling sempurna dalam Al-Quran. Bahkan ketika turunnya suratul Fatihah, turunnya suratul Fatihah dalam membawa cahaya. Bahkan setiap bacaan suratul Fatihah itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu adab yang saya pelajari ketika membaca suratul Fatihah, tidak boleh dan sempurna adabnya, tidak boleh disambungkan ayatnya demi ayat, harus diputus. Ayatnya satu demi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap kita baca satu ayat, Allah jawab. Idza qara'a 'abdi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim qala Allah majjadani 'abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin qala Allah athna 'alayya 'abdi. Hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ihdinas siratal mustaqim qala Allah hadza li 'abdi. Ini untuk hambaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah hadza li 'abdi.
wa li'abdi ma sa'al. Ketika kita ucapkan amin, artinya Allahumma stajib, ya Allah mohon diterima. Qala Allah qad fa'alt, aku ijabah. Berdialog sama Allah harus sopan dan beradab. Setiap satu ayat yang kita baca, kita rasakan Allah menjawab kita. Satu ayat demi satu ayat. Coba bayangkan betapa indahnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ayat yang kita baca. Makanya di awal suratul Fatihah sampai akhir semuanya doa. Makanya orang yang tidak memahami rahasia suratul Fatihah, dia berkata tidak dibolehkan baca Al-Fatihah untuk orang yang sudah wafat. Dia tidak faham. Kalau dia faham suratul Fatihah, tidak mungkin dia berkata seperti ini. Al-Fatihah dari awal, doa boleh nggak untuk orang yang sudah wafat? Boleh nggak kita doakan para guru kita, almarhum kita? Al-Fatihah doa. Bahkan guru saya menyampaikan ketika ada seorang awam yang tidak bisa berdoa dan tidak bisa memohon kepada Allah, dan dia ingin berbahasa Arab dalam doanya, tapi dia tidak bisa, tidak pandai. Al-Fatihah mewakili semua doa. Hanya baca Al-Fatihah, mengulangi berkali-kali dalam niat hajat kita, Allah kabulkan hajat kita. Karena Al-Fatihah doa. Dan di dalam surah Al-Fatihah ada dua makna dari doa. Ada doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Contoh doa ibadah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya doa ibadah. Kenapa disebut doa ibadah? Karena isinya memuji Allah tapi tidak meminta. Makanya salah satu adab berdoa, puji dulu baru minta. Jangan langsung minta. Ini salah satu cara adab berdoa, kita ambil dari pelajaran suratul Fatihah. Puji Allah dengan kalimat-kalimat indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat yang kami dapatkan hanya darimu ya Allah. Atas Islam iman, alhamdulillah. Sihat wal afiat, alhamdulillah. Atas nikmat keluarga, alhamdulillah. Atas nikmat kita mampu beribadah, alhamdulillah. Kita mengingatkan, menyebutkan nikmat-nikmat Allah, itu namanya pujian. Tapi belum meminta sesuatu. Ketika sudah memuji Allah, baru minta. Dan kata ulama, setinggi-tinggi permohonan, sesempurna permohonan, seindah permohonan, sesudah memuji Allah, minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum minta Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, ya Allah beri rizki, ya Allah beri kemudahan, ampunan. Sebelum itu semua, minta dulu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kata hidayah bukan hanya hidayah dalam hal agama, tapi minta petunjuk dalam jalan yang lurus dalam segala hal. Urusan dunia, urusan keluarga, urusan ibadah, urusan akhirat. Kita minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis ihdinas siratal mustaqim, baru bebas kita meminta yang lain. Indahnya suratul Fatihah. Makanya mari kita sama-sama khusus membaca Al-Fatihah untuk para guru tercinta, para guru-guru kita yang mendahulu kita, para habaib, para ulama, para penjuang, khususnya para pendiri pondok pesantren Zainul Hasan, dan wabil khusus Kiai Haji Hasan Abdul Bar. Semoga dengan kita membaca suratul Fatihah, beliau disempurnakan pahalanya dan diterima di sisi Allah, diangkat derajatnya, dan para habaib, para ulama pendahulu kita, dan mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah mereka dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tertulis nama mereka di mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saya akhiri with sederhana, tapi
tapi insya Allah menjadi wasilah untuk menyempurnakan syukur nikmat dan sekaligus menjadi wasilah ampunan dosa. Dalam ucapan Alhamdulillah Astaghfirullah, Alhamdulillah Astaghfirullah, karena kita hidup antara nikmat dan dosa. Nikmat perlu disyukuri, dosa memohon ampunan dan taubat. Dengan dua hal kejadian ini, kita tidak terlepas dari dua hal ini, nikmat maupun kesalahan. Nikmat kita butuh syukur, yang kedua kesalahan kita butuh diampuni oleh Allah. Makanya kita terus membaca wirid tanpa batas, pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah Astaghfirullah, Alhamdulillah Astaghfirullah, Alhamdulillah Astaghfirullah, Alhamdulillah Astaghfirullah. Yang kedua, ayat kursi. Jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat. Semua hafal ayat kursi? Yakin? Tahu nggak pahalanya? Saya ketika tanya, tahu nggak pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya menjaminkan dia masuk surga. Jaminan masuk surga setiap ayat kursi dibaca habis salat. Jangan tinggalkan. Dan ketika mau tidur, kana lahu minallahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitan, akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Yang terakhir, salawat. Panjang salawatnya boleh, salawat pendek boleh, bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Mana yang tidak bisa boleh. Khususnya malam Jumat dan hari Jumat. Wirid salawat, saya belajar dari guru saya, seorang penjaga makam Rasulullah. Baru beberapa bulan meninggal dunia. Beliau sudah berkhidmat untuk makam Rasulullah sudah 78 tahun. Beliau meninggal dunia di usia 90 sekian, tapi 94. Tapi sejak kecil dia di usia 14, kalau tidak salah 14 atau 15, dia ikuti bersama orang tuanya. Dari zaman dulu dia mengikuti bersama orang tuanya untuk melayani dan berkhidmat membersihkan makam Rasulullah SAW. Saya pernah undang 2 kali ke Indonesia. Dan beliau ketika malam Jumat dan di hari Jumat tidak mau bertemu siapa-siapa. Hanya fokus sepanjang malam Jumat, mulai habis maghrib hari Kamis sampai azan maghrib hari Jumat, mengisi waktu dengan salawat. Karena itu permintaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru alayya minas salati yawmal jum'ati wa laylataha fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Di mana kita berada, salawat kita akan sampai kepada Rasulullah SAW. Sebanyak-banyaknya malam Jumat dan hari Jumat. Bahkan disebutkan oleh ulama, batas sedikit sama banyak adalah 300. Kalau masih di bawah 300 berarti masih sedikit. Di atas 300 baru terhitung banyak salawat. Jangan henti salawat. Bahkan salawat kalau ada di antara kita punya hajat, atau sakit, atau ada hutang, atau ingin dapat jodoh, atau apa saja, apapun hajatnya, dengan kita bersalawat, fokuskan niatnya untuk apa dan baca salawat. Walaupun kita tidak berdoa sama sekali, hanya dengan tawassul bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabul hajat kita. Bahkan saya ijazahkan, sebagaimana saya terima ijazah dari guru saya, di dalam doa kita, walaupun dalam bahasa Indonesia,
selalu disisihi atau didalami dalam selalu bersalawat. Di awali salawat, di tengahnya salawat, di akhir salawat. Contoh, misal Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosaku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Jadi setiap langkah doa ada salawat. Dan kata guru saya, pengalaman beliau ketika dia mengamalkan amalan ini, semua hajatnya dan keinginannya alhamdulillah terkabul. Dan ada orang yang bertawassul dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW wa alihi wasallam, pasti akan terkabul hajat, tidak mungkin sia-sia. Jelas? Paham? Mudah-mudahan kita semua, sebagaimana Allah anugerahkan kita bertamu di majlis yang mulia ini, di Pondok Pesantren Zainul Hasan ini, mudah-mudahan dipertemukan kembali di dalam surga Allah. Amin ya Allah. Amin Allahumma ya Allah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku mohon semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, sebelum mereka pulang, ampunilah segala dosa kami. Sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Ya Allah, selamatkan langkah-langkah kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, tuliskan nama kami malam ini mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Ya Allah, semua para hadirin sangat mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad, mengharapkan bertemu Nabi Muhammad dan bersalaman dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkan hajat kami bisa ziarah makam Nabi Muhammad. Panjanglah umur kami, Allah, berkahi rezeki kami, berikan kemudahan ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saksikan ya Allah para hadirin semua yang hadir malam ini, semua yang mencintai Nabi Muhammad. Barangkali perilaku kami tidak sesuai dengan Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad, tapi kami Allah, kami sangat mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami tawassul dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, rahmatkan saf ulama kami, para habaib kami, para kiai kami ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungi para ulama kami, para habaib kami dari segala bahaya, keburukan, dari segala bencana ya Allah. Kuatkanlah ulama kami, para habaib kami agar mampu memimpin negeri kami Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Arhamar Rahimin, اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله هذا الدعاء ومنك الإجابة. Ya Allah, mohon diterima pertemuan ini menjadi amal saleh, menjadi saksi baik. Tertentukan ya Allah, salurkan pahalanya untuk para almarhum kami ya Allah. Amin ya Allah. Keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan pertemuan menjadi sedekah jariyah atas nama mereka ya Allah. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي المصطفى المختار وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى صحابته المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم قرن فيه mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.